Baik, narasumber kita pada malam hari ini adalah beliau Mas Ahmad Syariful Afif, seorang magister ilmu Al-Quran dan Tafsir lulusan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Mas Afif ini adalah sosok akademis muda yang aktif menulis, yang menjadi pemakalah di berbagai forum ilmiah dan sudah mempublikasikan sejumlah artikelnya di jurnal yang bereputasi juga. Beberapa karyanya antara lain yang membahas tentang tafsir Syiah, perspektif Al-Quran tentang lingkungan, kajian psikologis tokoh dalam Al-Quran, dan juga dekolonisasi epistemologi tafsir. Nah, salah satu karya beliau yang terbaru berjudul Merajut Rekonsiliasi Intrareligius yang merupakan elaborasi langsung dari tesis yang akan kita bedah pada malam hari ini. Dengan tema besar, konsep Wahdatul Ummah dalam Maqasidul Quran berperspektif Ibnu Ashur. Nah, kita akan diajak merenungkan ulang apakah persatuan umat ini benar-benar realistis. Baik, tanpa memperpanjang kata lagi, mari kita langsung pemaparan Mas Afif mengenai tesisnya. Kepada Mas Afif, kami persilahkan. Oke, baik. Tes, suara saya terdengar jelas kah? Sudah, Kak. Oke, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Wah, apa ini tiba-tiba saya dilempar oleh moderator untuk langsung memulai materi. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Ibu pembina komunitas literat muda, Bu Wilda dan kawan-kawan, teman-teman sesama mentor di komunitas literat muda, teman-teman pengurus ya komunitas literat muda yang saya lihat ini wajah dan nama-nama baru semua, saya nggak familiar semua. Dan kemarin Mbak Nurul Aini yang mengontak saya nggak kenal. Oke, ketua KLM yang sekarang ya. Baik. Dan juga tentu yang saya hormati teman-teman semua yang bersedia meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada kesempatan pada malam hari ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya diminta oleh teman-teman pengurus komunitas literat muda untuk membedah tesis ya, intinya membedah tesis di mana tema yang saya angkat itu adalah kesatuan umat dalam perspektif maqasidul Quran Thahiri bin Ashur. Di mana tesis ini dulu saya diujikan pada awal Januari, jadi sudah hampir setengah tahun. Yang barangkali saya sudah lupa beberapa bagian materinya, jangankan materinya, cara presentasi aja saya sudah lupa saat ini. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Next slide, tolong admin. Oke. Jadi tema yang coba kita angkat pada kesempatan kali ini adalah membangun kesadaran kolektif umat membaca pemikiran maqasid Ibnu Ashur. Kenapa tema ini menjadi penting? Apa urgensinya dan mengapa dia menjadi perlu untuk dibahas? Karena beberapa alasan teman-teman sekalian. Beberapa yang saya ajukan di latar belakang tesis itu ya yang sudah di-share juga oleh teman-teman, itu ada isu atau problem yang namanya fragmentasi atau perpecahan bahasa gampangnya. Tulis fragmentation biar ribet aja bahasanya. Saya ingat sekali waktu awal masuk di Pasca itu, saya dapat doktrin dari Prof. Masdar, Direktur Pasca dulunya rektor, kata beliau, mahasiswa pasca itu semakin abstrak bahasanya itu semakin bagus, semakin gak jelas itu semakin bagus ya, maksudnya semakin kita menggunakan istilah-istilah teknis, istilah akademis atau istilah filsafat itu lebih baik dalam menilai sebuah tulisan. Jadi isu yang akan kita address dari pemikiran maqasidul Quran Ibnu Ashur kali ini itu adalah saya melihat adanya fragmentasi atau perpecahan di tengah internal umat Islam dengan berbagai macam motifnya tuh. Ada yang entah itu motif-motif ideologis misalnya atau motif politik. Misal perpecahan antara aliran teologis misalnya, antara Sunni dengan Syiah, antara liberal dengan yang mereka sebut konservatif, antara Sufi dengan fikih misalnya, terus dan antar berbagai aliran-aliran lainnya. Atau
perpecahan yang diakibatkan oleh perbedaan aliran politik. Ini sangat bisa kita lihat jelas ya, bahkan dari sejarah awal Islam, perpecahan di perang Siffin, perang Jamal, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam konteks yang lebih dekat, mungkin kita bisa melihat kasus Palestina. Palestina itu kan pada awalnya ketika Israel itu pada awal masa pendudukannya di Palestina itu kan masih kecil ya. Adalah hal yang tidak masuk akal menurut Buya Hamka dalam buku Falsafah Hidup. Bagaimana ceritanya Palestina yang dikelilingi oleh negara-negara Islam, atau kita sebut saja negara-negara Arab ya. Di utaranya ada Turki, di timurnya ada Iran, Irak, di selatannya ada Saudi, di baratnya ada Mesir, bisa membiarkan dalam tanda petik ya Palestina saat ini dibantai habis-habisan oleh Israel misalnya. Nah, di sini Buya Hamka melihat urgensi adanya persatuan dan bagaimana bahayanya jika terjadi perpecahan atau disorientasi dalam tubuh umat Islam. Kalau kita coba tarik ke konteks sejarah yang lebih jauh lagi misalnya, kawan-kawan bisa merujuk kitab yang ditulis oleh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani. Beliau memotret betul bagaimana perpecahan internal umat Islam, apakah itu perpecahan internal antar mazhab fikih misalnya, atau apalagi perpecahan politik, itu merupakan salah satu dari sekian leading factors, salah satu dari sekian faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam sebelum perang salib. Itu kawan-kawan bisa merujuk nanti buku Hakadha Zahara Jin Salahuddin wa Hakadha A'adatul Qudus. Buku itu ditulis oleh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani ya. Itu sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Kalau saya tidak salah judulnya Model Kepemimpinan Umat Islam ya. Model Kepemimpinan Umat Islam apa Model Kebangkitan Umat Islam, saya agak lupa judulnya dalam bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan data-data historis ini, data-data sejarah ini, kita bisa melihat bahayanya. Kita bisa melihat bagaimana dampak buruk mafsadah dari perpecahan umat, dari umat yang terpecah. Dan kita juga bisa melihat bagaimana nanti dalam beberapa catatan sejarah persatuan umat itu menjadi salah satu faktor yang membawa pada kemajuan peradaban. Nah, perpecahan umat tadi apakah perpecahan antar mazhab fikih, antar mazhab teologi, atau perpecahan yang didasari oleh motif-motif politik, itu nantinya akan membuat umat Islam berdebat pada hal-hal yang tidak sedemikian berdampak pada kehidupan sosial umat Islam, di mana perdebatan-perdebatan yang tidak begitu berdampak ini pada akhirnya membuat umat itu mengalami disorientasi. Jadi fragmentation leads to disorientation. Perpecahan itu berakibat pada disorientasi. Disorientasi itu adalah sebuah keadaan di mana umat itu kehilangan arah, nggak tahu arahnya ini kemana, karena saking banyaknya perdebatan-perdebatan yang tidak sedemikian signifikan, yang tidak sedemikian urgent. Nah, di sini kemudian salah satu diagnosanya Ibnu Ashur, bagaimana cara mengatasi adanya fragmentasi atau perpecahan di tengah umat Islam. Memang perpecahan itu sendiri terjadi menurut Ibnu Ashur karena adanya fanatisme, ada sifat ta'assub atau fanatik. Salah satu caranya, kata Ibnu Ashur, adalah meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai maqasid. Barangkali teman-teman di sini sudah ada yang pernah mendengar tentang maqasid di Quran secara spesifik. Ada, coba raise. Belum ya, pokoknya mahasiswa baru semua yang ditanya. Oh sudah, satu Mas Abdullah ya. Baik. Jadi maqasid itu, nanti saya perlu definisikan sedikit ya. Maqasid itu secara sederhananya adalah objectives atau goals ya, tujuan atau target atau nilai-nilai universal yang kemudian dibawa oleh Islam dengan Al-Quran dan diutus Rasulullah SAW. Di mana nilai-nilai itu menjadi sebuah acuan universal yang bisa menyatukan kita. Karena begini, kalau kita fokus pada pembahasan yang detail-detail dan terperinci, itu sangat mungkin akan menjadikan perpecahan ya, karena setiap orang itu punya akal yang berbeda, setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda juga. Misalnya saya sekarang
lapar, maka butuhnya makan. Teman-teman haus, butuhnya air putih. Ngantuk, butuhnya kopi. Misalnya. Kalau kita fokus pada hal-hal yang detail, itu memang sangat membuka peluang terjadinya perpecahan lebih besar. Maka kita, kata Ibnu Ashur, dengan memahami nilai-nilai universal dalam Islam, itu bisa menjadi titik di mana kita bersatu dan meminimalisir perpecahan. Oke, maka dari itu di sini saya melihat pemikiran Ibnu Ashur, yang mana beliau ini dikenal sebagai tokoh reformis ya, yang memiliki perhatian besar terhadap isu-isu sosial di tengah umat Islam. Nanti kita akan sedikit kupas di bagian biografinya ya, untuk kita bahas, untuk membingkai ulang visi keumatan gitu ya. Oke, next slide. Slide selanjutnya. Nah, rumusan masalahnya adalah, saya merumuskan 3 masalah nih supaya pembahasan kita terstruktur ya. Yang pertama, siapa itu Ibnu Ashur? Bagaimana latar belakang intelektualnya, misalnya bagaimana situasi sosial politik yang membentuk pemikirannya. Kemudian bagaimana pemikiran maqasid Ibnu Ashur. Yang ketiga, bagaimana relevansinya dengan kesadaran kolektif umat. Sedangkan tujuan pembahasannya tentu saja menjawab rumusan masalah tersebut ya. Next. Oke, sekarang kita masuk ke siapa itu Ibnu Ashur. Wah, tentu saya rasa teman-teman sudah tahu ya, apalagi yang teman-teman yang anak tafsir paling tidak pernah mendengar nama Muhammad Thakhir Ibnu Ashur, atau kita lebih akrab ya dengan nama Ibnu Ashur, atau ada juga yang menyebutnya dengan Ibnu Ashiriyah. Beliau ini adalah seorang ulama besar asal Tunisia yang pernah menjabat beberapa posisi penting di Tunisia. Di antaranya adalah beliau itu pernah menjadi Syekhul Islam, di Agung ya, Mufti Negara Tunisia, dan beliau juga pernah menjadi rektor Universitas Zaitunah. Jadi dia belajar, mengajar hingga akhirnya menjadi rektor di Universitas Zaitunah. Dari segi keluarga teman-teman, Ibnu Ashur ini lahir dari lineage lagi apa istilahnya? Lahir dari keluarga yang sangat unik dan sangat keren sekali ya, dimana Ibnu Ashur itu dari jalur ayahnya dia mewarisi darah ulama ya, dimana Ibnu Ashur ini ayahnya dan kakeknya itu adalah ulama besar. Kakeknya Ibnu Ashur dari jalur ayah itu dulunya adalah seorang hakim agung di Tunisia. Jadi dari jalur ayahnya Ibnu Ashur ini mewarisi darah ulama, sedangkan dari jalur ibunya Ibnu Ashur ini mewarisi darah bangsawan, darah pejabat. Nah, dimana kakeknya Ibnu Ashur dari jalur ibu itu Muhammad Al-Aziz Buatur, itu dulunya adalah seorang perdana menteri itu. Jadi asik nih kondisi kehidupannya Ibnu Ashur. Lingkungan keluarganya Ibnu Ashur itu asik. Kalau dia main ke keluarga ayahnya, dia belajar ilmu pengetahuan agama. Tapi kalau dia main ke keluarga ibunya, dia dapat update kondisi sosial politik Tunisia pada masa itu. Nah, ini adalah suatu lingkungan keluarga yang sangat unik dan menarik. Ditambah lagi Ibnu Ashur itu nanti menikah dengan seorang perempuan, saya lupa namanya, yang mana perempuan ini juga, di mana istrinya beliau ini lahir dari keluarga yang terkenal di dunia keilmuan, dan kemuliaannya itu terkenal lah pada masa itu. Sehingga memang Ibnu Ashur itu lahir dan tumbuh di lingkungan yang syarat bahkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, dan situasi-situasi politik yang dia dapat dari jalur ibunya ya, kakek dari jalur ibunya. Di sini menjadi penting teman-teman kalau kita refleksikan sedikit ya, pentingnya salah satu keputusan krusial dalam hidup itu adalah memilih pasangan, saya kira ya. Tapi kita tidak akan mengelaborasi itu lebih lanjut. Ini nanti membentuk profil Ibnu Ashur yang alim, ensiklopedis, dan tapi juga beliau itu seorang aktivis teman-teman. Ibnu Ashur ini dalam berbagai catatan sejarahnya tercatat aktif dalam berbagai pergerakan, baik itu pergerakan langsung maupun underground, pergerakan bawah tanah dalam upaya memerdekakan Tunisia, karena pada masa itu Tunisia berada di bawah jajahan Perancis ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini akan berkaitan dengan masalah penjajahan tadi. Nah, dalam konteks, kalau kita melihat konteks pemikirannya Ibnu Ashur, yang pertama Ibnu Ashur itu hidup antara tahun 1879 sampai 1973 ya.
di mana beliau itu artinya menyaksikan keruntuhan Turki Utsmani ya teman-teman, yang seringkali dijadikan tolak ukur oleh sebagian sejarawan sebagai tanda kemunduran peradaban Islam. Ya, dan keresahan mengenai kemunduran umat dalam berbagai aspeknya sebelumnya juga sudah pernah disampaikan oleh Muhammad Abduh ya teman-teman. Sudah tahu nih kata-kata yang terkenal dari Muhammad Abduh. Aku pergi ke negara barat, aku tidak melihat orang Islam, aku melihat Islam tapi tidak melihat orang Islam. Seketika aku kembali ke negara-negara Islam, ke negara timur, aku melihat banyak orang Islam tapi tidak melihat Islam, katanya Abduh. Walaupun lagi-lagi kalimat ini bisa kita perdebatkan ya. Tapi di sini saya melihat Abduh itu membagi dua tuh, Islam sebagai identitas dan Islam sebagai praktek, di mana menurut Abduh itu memang melihat Islam sebagai identitas di negara-negara Muslim, tapi dia tidak melihat Islam sebagai praktek. Nah, rupanya kegelisahan mengenai kemunduran umat ini juga dirasakan oleh Ibnu Asyur dalam berbagai aspeknya. Makanya nanti kalau teman-teman berniat mendalami Ibnu Asyur, salah satu bidang yang Ibnu Asyur itu concern sekali untuk melakukan reformasi di situ adalah pendidikan. Jadi dia ketika menjadi rektor Universitas Zaitun, itu tidak sekedar ngajar, tidak sekedar mengurusi pemberontakan, beliau juga berupaya mereformasi pendidikan. Nanti ada kitab namanya Alaisas Subukori, tapi itu bukan topik bahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, ada sebuah cerita yang barangkali bisa membuat kita tergambar ya kegelisahan Ibnu Asyur terhadap kemunduran umat pada masa itu. Cerita ini kemarin saya dapat dari Pak Dekan ya, Prof. Kadir. Teman-teman kemarin baru main dari dalamnya Prof. Kadir kan ya. Jadi Prof. Kadir waktu itu cerita ke saya bahwa Ibnu Asyur itu merupakan pemegang dari khutbah Jumat tersingkat sepanjang masa sampai detik ini. Saya tidak tahu ya, apakah ada yang khutbah Jumatnya lebih singkat daripada Ibnu Asyur. Jadi pada satu ketika Ibnu Asyur itu mengisi khutbah Jumat dan di hadapan jamaahnya itu Ibnu Asyur mengatakan begini. La khayra fi salatikum wa nisa'ukum araya fil aswaq. Ini riwayatnya Prof. Kadir ini. Ada riwayat lain yang menyebutkan uryanan, tapi saya pakai riwayatnya Prof. Kadir aja. La khaira fi salatikum wa nisa'ukum araya fil aswaq. Tidak ada kebaikan pada salat-salat kalian, sedangkan perempuan-perempuan kalian itu bertelanjang di pasar-pasar. Diulangi 2 kali sama Ibnu Asyur, kemudian duduk di antara 2 khutbah, berdiri lagi, mengulangi kalimat yang sama lagi 1 kali, kemudian aqimus shalah. Begitu. Ini merupakan sebuah bentuk kritik Ibnu Asyur ya terhadap atau respon Ibnu Asyur terhadap kemunduran umat yang terjadi pada masa itu. Di mana umat itu barangkali mengalami banyak sekali kemunduran dalam aspek kehidupan sosialnya, sampai-sampai Ibnu Asyur mengatakan tidak ada kebaikan dalam sholat kalian seandainya kehidupan sosial kalian tuh nggak kurusi. Nah, kayak mending gak usah sholat aja lah sekalian kalau kehidupan sosialnya nggak terurusi. Nah, ini kemudian akan tergambar ini kemudian perhatian Ibnu Asyur terhadap isu-isu sosial ini nanti akan terlihat lebih jelas dalam pemikiran maqasidnya ya. Kalau kawan-kawan nanti melihat, nanti kita akan lihat bagaimana pandangan Ibnu Asyur dalam kitab Maqasid Syariah Al-Islamiyah. Demikian juga pada masa itu Ibnu Asyur hidup di masa kolonialisme Perancis ya, sebagaimana tadi telah saya singgung sedikit. Ibnu Asyur itu hidup di masa kolonialisme Perancis, di mana menurut sebagian penelitian, ini menurut Abdul Razak ya dalam disertasinya, saya lupa judulnya tapi nanti cari aja di file tesis itu. Kalau nggak salah The Revival of Maqasid ya disertasinya Abdul Razak. Beliau mengatakan Tunisia pada masa itu in a complete colonialism, terjajah secara sempurna oleh Perancis dalam berbagai macam aspeknya. Dalam aspek penyelenggaraan negara, dalam aspek penyelenggaraan pendidikan, semuanya itu sudah dalam jajahan Perancis. Nah, ini nanti memanggil jiwa sosial Ibnu Asyur untuk menggalang kekuatan kolektif umat untuk memerdekakan Tunisia. Walaupun ada beberapa cerita lagi di mana tidak lama setelah Tunisia itu merdeka, Ibnu Asyur itu berdebat dengan presiden pertama Tunisia namanya
namanya Habib Burgubah. Karena Habib Burgubah ini pernah satu waktu, teman-teman, meminta kepada Ibnu Ashir untuk menfatwakan kebolehan para pekerja untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Bahkan saking ngototnya nih si Presiden Burgubah ini, pernah dalam satu kesempatan dia berpidato di depan khalayak ramai di bulan Ramadan siang hari. Dia minum jus di tengah-tengah khalayak ramai itu untuk mempromosikan pendapatnya itu bahwa pekerja itu boleh tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Alasannya Burgubah ini adalah untuk mendorong produktivitas pekerja Tunisia pada masa itu ya, karena apalagi setelah masa-masa kemerdekaan. Tapi ini mendapatkan respon yang keras ya dari para akademisi Zaitunah, termasuk Syekh Ibnu Ashur. Di mana Ibnu Ashur itu pada akhirnya menolak ya, pendapatnya Burgubah tadi dan mengatakan bahwa para pekerja itu tetap wajib berpuasa di siang hari Ramadan. Bahkan ditutup dengan statement yang cukup buat saya cukup tebal. Ibnu Ashur mengatakan sadaqallahu wa kadzaba Burgubah. Sungguh telah benar Allah dan Burgubah itu sudah berdusta, katanya Ibnu Ashur. Sebagai imbasnya tidak lama setelah itu Ibnu Ashur dicopot dari jabatan sebagai hakim agung, mufti agung negaranya ya. Langsung dicopot jabatannya karena tidak mengiyakan keinginan penguasa itu. Itu yang pertama ya, konteks pemikirannya. Ibnu Ashur itu tumbuh di kondisi di mana umat itu mengalami berbagai kemunduran ya di berbagai aspek, kemudian juga di bawah penjajahan Perancis. Tidak lama setelah merdeka dia juga berkonfrontasi dengan pemerintahan yang ada pada masa itu. Kemudian konteks yang kedua, Ibnu Ashur itu latar belakang sebenarnya saya dijenguk. Konteks pemikirannya Ibnu Ashur itu beliau juga mengkritik stagnansi ijtihad yang ada pada masa itu ya. Jadi Ibnu Ashur itu bisa kita katakan berhadapan-hadapan dengan sekelompok orang yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu sudah ditutup. Ibnu Ashur ini justru ingin mempromosikan ijtihad lagi. Dalam konteks ilmu tafsir misalnya, kawan-kawan nanti bisa rujuk dalam di bagian muqaddimah kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Ibnu Ashur itu pernah mengatakan wa tafsir wa in kanat katsirah fa'innaka la tajidu minha katsir illa alatun ala kalamin sabit, katanya beliau. Dan karya-karya tafsir, kerja-kerja tafsir itu walaupun banyak sekali karyanya, tapi engkau sungguh tidak akan menemukan kebanyakan di antaranya itu melainkan hanya mengutip pendapat-pendapat terdahulu. Dan ini dikritik oleh Ibnu Ashur. Kenapa? Karena barangkali ya dalam pandangannya Ibnu Ashur, tafsir yang di masa lalu bukan berarti buruk, tapi bisa jadi tidak terlalu relevan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul pada masa hidupnya gitu. Nah, jadi Ibnu Ashur itu mengadvokasi teman-temannya, apalagi yang intelektual sezamannya, untuk berijtihad secara kreatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan umat. Nah, kemudian Ibnu Ashur itu dikenal sebagai Al-Mu'allim As-Sani, teman-teman. Bapak kedua, guru kedua ilmu maqasid setelah Asy-Syatibi. Kalau di filsafat kan kita punya Al-Farabi sebagai Al-Mu'allim Tsani setelah Aristoteles. Kalau dalam ilmu maqasid kita mengenal Ibnu Ashur yang oleh sebagian ulama disebut sebagai Al-Mu'allim As-Tsani setelah Asy-Syatibi. Di mana Ibnu Ashur ini menurut Abdul Razak dalam disertasinya tadi ya, The Revival of Maqasid Thought, itu menurut Abdul Razak, Ibnu Ashur single-handedly dengan sendirinya membawa kembali, menghidupkan kembali diskursus maqasid yang sebelumnya telah stagnan selama kurang lebih 5 abad dari zamannya Asy-Syatibi ke Ibnu Ashur itu. Stagnan di sini dalam makna bahwa ilmu maqasid itu tidak mengalami perkembangan teori yang signifikan, bahwa dia diaplikasikan iya, tapi dari zaman Asy-Syatibi sampai ke Ibnu Ashur itu dia tidak mengalami perkembangan teori yang signifikan. Nah, maka Ibnu Ashur nanti adalah
Al-Mu'allim Ats-Tsani, guru kedua yang mengajarkan maqasid, yang membuka kembali diskursus maqasid, tidak lagi hanya terbatas pada diskursus fikih saja, sebagaimana kita temui di Asy-Syafi'i, tapi ke berbagai aspek keislaman. Bahkan kemarin itu ada disertasi yang meneliti pemikiran maqasidnya Ibnu Asyur ke dalam aspek pendidikan Islam. Itu ada disertasinya Muhammad Anam Firdaus ya, kalau saya nggak salah ya teman-teman. Nah, atas jasanya ini kemudian Ibnu Asyur tadi disebut oleh sebagian cendekiawan sebagai Al-Mu'allim Ats-Tsani atau guru kedua maqasid, karena dia telah dengan sendirinya itu menghidupkan kembali diskursus maqasid ke dalam studi Islam. Lanjut, Mbak. Kemudian ini ada beberapa karya penting. Lanjut slide-nya. Ibnu Asyur ini tergolong ulama yang memiliki banyak sekali karya ya teman-teman. Ini saya cantumkan 3 saja. Aslinya ada banyak sekali, di tesis saya itu ada banyak listnya. Ada 3 karya yang saya kira cukup penting untuk kita mengkaji pemikiran maqasidnya Ibnu Asyur. Yang pertama itu tentu saja kitab Maqasid Syariah Al-Islamiyah yang di tengah itu. Di sini terpampang dengan sangat jelas bagaimana teori dan konsep maqasidnya Ibnu Asyur secara komprehensif, teman-teman. Kemudian di sebelah kirinya itu ada tafsir At-Tahrir wa Tanwir, di mana di tafsir At-Tahrir wa Tanwir ini di muqaddimahnya yang keempat ya, di volume 1, di juz 1, di muqaddimah yang keempat itu terangkum bagaimana pemikiran Ibnu Asyur mengenai maqasidul Quran. Kemudian di sebelah kanannya itu ada kitab Alaisa Subuh Qarib, bukankah subuh sudah dekat, di mana kitab ini berisikan upaya reformasi pendidikan yang dicanangkan oleh Ibnu Asyur selama dia jadi rektor di Zaitullah itu ya. Kemudian next kita coba masuk ke pemikiran maqasidnya Ibnu Asyur ya. Jadi sebagaimana saya telah singgung tadi ya, bahwasanya pemikiran maqasid Ibnu Asyur itu sangat kental dengan nilai-nilai sosial. Ini kalau kita bicara sejarah perkembangan maqasid ya, saya kira ini sudah pernah dibahas dulu dengan Mas Rafli. Tapi saya tidak tahu teman-teman itu sudah di UINSA atau belum. Kalau kita melihat tren perkembangan maqasidul Quran, sebentar saya dicek Pak Yardo. Afif kapan mau ujian tesis? Sudah, maaf terdistract sedikit. Sampai mana tadi ya? More social oriented tadi. Yang pertama, ciri khas dari pemikiran maqasid Ibnu Asyur adalah more social oriented. Dia lebih bernuansa sosial ya teman-teman. Dimana kalau kita melihat sejarah perkembangan maqasid, khususnya dalam konteks maqasidul Quran, itu pada masa awal-awalnya kita sebutlah masa pra Al-Ghazali, sebelumnya Imam Al-Ghazali, para ulama ketika menyinggung maqasidul Quran jauh-jauh dari 2 hal teman-teman. Kalau enggak al-iman, al-jaza. Kalau enggak perkara iman, perkara eskatologis. Al-imanu billah, al-ibadatu lillah. Masalah iman, masalah ibadah, masalah surga neraka. Kemudian pada masa Al-Ghazali dan beberapa saat setelah Al-Ghazali itu mulai ketambahan syariah. Jadi al-imanu billah atau al-ibadah lillah, kemudian al-jaza ketambahan syariah. Kemudian di masanya Muhammad Abdi, diskursus maqasid itu mulai ketambahan nuansa sosialnya. Itu di masanya Muhammad Abdi Rashid Ridha hingga Ibnu Asyur. Kalau sekarang sih saya lihat diskursus maqasid ini mengarah ke isu-isu ekologi ya. Apalagi kemarin itu sempat hangat masa tambang untuk ormas itu ya. Jadi ada banyak sekali cendekiawan yang mencoba mengaitkan maqasid dengan isu ekologi. Tapi di pemikiran Ibnu Asyur, di zamannya Ibnu Asyur, yang saya kira pun masih relevan sampai sekarang, pemikiran maqasidnya itu kental dengan nuansa sosial. Ini bisa kita temukan melalui pernyataannya sendiri ya teman-teman. Di dalam kitab Maqasid Syariah Al-Islamiyah, beliau itu pernah menyatakan bahwa idza nahnu istaqrayna mawarid syariah al-islamiyah adallah ala maqasidiha min at-tasyri' istabana lana
min kulliyati dalailha wa min juz'iyatiha al-mustaqra'ah anna al-maqsad al-'am min at-tashri' bahwasanya tujuan universal dari legislasi hukum dalam Islam huwa hifdzu nizamil ummah adalah menjaga keteraturan umat. Yang saya kira pemikiran seperti ini tidak saya temukan ya pada pemikir-pemikir sebelumnya. Kalau kita lihat pada pemikir sebelumnya, kecenderungannya ketika mengatakan al-maqsadul am, al-maqsadul aqsa minal Qur'an huwa at-tauhid wal ibadah lillah wal jaza. Tapi Ibnu Ashur dalam kitab Maqasid Syariah Islam yaitu menyatakan annal maqsadul am minat tasyri' fiha huwa hifdzu nizamil ummah wastidamatu salahihi bi salahil muhaymin alaih, dan seterusnya. Yang ini beliau ulang-ulang beberapa kali dalam kitab Maqasid Syariah Al-Islam, yaitu bahkan dalam muqaddimah tafsir Tahrir wa Tanwir di bagian Maqasidul Quran itu beliau ulangi lagi. Coba di next saja, Mbak. Nah, di mana pemikiran Maqasid Ibnu Ashur nanti ketika kita mendalami kitab Maqasid Syariah Al-Islamiyah, kita dapat melihat bahwa basis pemikiran Maqasid Ibnu Ashur itu dibangun di atas 5 prinsip, yaitu konsep fitrah, samahah, maslahah, musawah, dan hurriyah. Saya kira ini kita baca cepat saja ya, nanti kita perdalam melalui sesi tanya jawab. Di mana sebuah maqasid itu valid dianggap maqasid kalau dia menjunjung nilai fitrah, menjunjung nilai samahah atau toleransi, menjunjung nilai maslahah, kebaikan, menjunjung nilai musawah, kesetaraan, dan menjunjung nilai kebebasan. Tapi nanti ini kita akan lebih dalam melalui sesi tanya jawab saja ya. Nah, kemudian dalam muqaddimah, jika itu tadi kita temukan dalam muqaddimah, dan bukan dalam muqaddimah, dalam berbagai tempat di kitab Maqasid Syariah Islamiyah, maka ketika kita berselancar ke dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir di muqaddimah yang keempat, Ibnu Ashur menjelaskan bahwa tujuan dari diturunkannya Al-Quran itu ada 3, teman-teman. Sebentar saya coba bukakan ya. Nah, ini beliau mengatakan fakana maqsadul a'la minhu salahul ahwal al-fardiyah wal jama'iyah wal umraniyah. Beliau mengatakan tujuan dari diturunkannya Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah memperbaiki keadaan individu, keadaan manusia pada tataran individual, pada tataran sosial, dan peradaban secara universal. Jadi lagi-lagi Al-Quran itu diturunkan tidak hanya untuk mengajarkan manusia untuk beribadah. Dan dulu ya, ini sedikit cerita. Sebelum saya mengajukan judul ini ke Kaprodi, yaitu Pak Nafi pada waktu itu, saya sempat sowan ke Pak Yardo ya. Saya datang ke kafenya Pak Yardo, Kafe Baba. Bagaimana seandainya Wahdatul Ummah ini kita jadikan sebagai bagian dari Maqasidul Quran? Saya bilang gitu kan, nggak bisa aja. Terus kata Pak Yardo, kamu yakin mau kayak gitu? Karena tanpa kesatuan umat pun, kata Pak Yardo nih, tanpa kesatuan umat pun, sekarang kita tuh bisa bebas beribadah, kata Pak Yardo. Demikian. Nah, kemudian hal ini memancing pertanyaan lagi di kepala saya bahwa emangnya atau apakah Islam itu hanya mengajarkan kita untuk beribadah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah saja? Ternyata jawaban yang saya temukan dari pemikiran Ibnu Ashur tidak. Bahkan Ibnu Ashur itu sangat berorientasi pada isu sosial sebagaimana tadi sudah kita jabarkan. Nah, pemikiran ini kemudian dirincikan lebih lanjut oleh Ibnu Ashur bahwa tujuan dari turunkannya Al-Quran atau Maqasidul Quran itu ada 8 dalam rumusannya Ibnu Ashur. Yang pertama adalah islahul i'tiqad, yaitu memperbaiki akidah, kemudian memperbaiki akhlak, kemudian menjelaskan syariat, halal haram dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu adalah siyasatul ummah, perpolitikan umat, mengatur perpolitikan umat. Ini agak kontroversial, tapi Ibnu Ashur memasukkan itu. Kemudian yang kelima adalah kisah-kisah Al-Quran, keenam pendidikan, kemudian nasihat peringatan, hingga terakhir adalah eksposisi mukjizat Al-Quran. Ini kurang lebih kalau kita melihat paradigma Maqasidul Qurannya Ibnu Ashur. Next, lanjut. Nah, dalam
dalam penelitian tesis ini, saya mengklasifikasikan beberapa ayat yang perlu dikaji, di mana ini tuh saya meminjam kerangka kerjanya Prof. Mustaqim ya dalam orasi guru besarnya beliau yang berjudul Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi, di mana beliau menjelaskan tuh di antara langkah kerja tafsir Maqasidi itu mengembangkan ayat dari segi developmental atau min haitsul wujud dan dari segi protektif dan min haitsul adam. Nah, di sini saya mengambil ayat-ayat developmental di sini, ayat-ayat yang mengandung frasa ummatan wahidah ya teman-teman. Kana nasu ummatan wahidah inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ada banyak sekali ayatnya teman-teman, dan itu saya bahas secara lengkap di tesis itu yang bisa teman-teman buka sendiri. Cuman kesimpulannya, ketika para ulama menjelaskan ummatan wahidah itu ada banyak sekali penafsirannya, sangat banyak dan sangat beragam sekali. Cuman kalau boleh disimpulkan, titik temunya itu ada di sini. Kesatuan umat itu bukan berarti sebuah kesatuan yang bersifat monolit. Bukan kesatuan yang bersifat satu, tidak boleh ada perbedaan. Tapi wahdah di sini adalah ittihadul ghayah, kesatuan visi, kesatuan tujuan. Wahdatun tauhid, kesatuan tauhid, al-khair wal haq, bersatu dalam tauhid, kebaikan dan kebenaran. Atau dalam tafsir yang lebih menarik itu ada di tafsirnya Al-Manar karya Muhammad Abdul dan Rashid Ridho, di mana beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umat yang satu itu adalah umat yang istilahnya saling interdependen. Manusia itu saling membutuhkan, layaknya satu kesatuan, ibarat satu tubuh, kita membutuhkan semuanya. Nah itu jadi satu itu adalah umat yang saling membutuhkan kalau dalam tafsir Al-Manar karyanya Muhammad Abdul dan Rashid Ridho. Itu kesimpulan dari ayat-ayat dari segi developmental yang kalau saya jelaskan semuanya itu panjang sekali. Sedangkan dari segi protektif itu ada ayat-ayat yang mengandung niza dan farq, yang artinya perdebatan dan perpecahan, yang pada intinya adalah yang melarang umat untuk berpecah belah, melarang umat untuk berdebat kusir yang hampir tidak ada faedahnya sama sekali. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Itu juga salah satu ayat yang dikutip oleh Ibnu Asyur dalam menjelaskan pentingnya kerja kolektif umat itu. Kemudian ada satu lagi yang saya tambahkan ya. Ini tambahkan kalau dari Prof. Mustaqim tadi adalah mengembangkan ayat dari segi developmental dan protektif. Yang ketiga ini saya terinspirasi dari Pak Yardol, lagi Bapak Seprodi kita di Pasca. Waktu itu beliau mengenalkan saya dengan teori namanya The Habit of Quran, teman-teman. Jadi bagaimana Al-Quran itu punya habit tertentu dalam menggunakan sebuah frasa misalnya atau sebuah kalimat. Nah, dan ini saya temukan ketika mengkaji frasa lau sya'a. Itu listnya ada tabelnya teman-teman ya di tesis itu, silahkan dicek di sana saja. Bahwa ternyata keadaan-keadaan atau khabar informasi yang hadir setelah frasa lau sya'a, seandainya Allah berkehendak, itu adalah peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi, teman-teman. Walau sya'allahu la'amana kullaman fil ardi jami'a. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan menjadikan semua yang ada di bumi ini beriman. Faktanya adalah tidak semua yang di bumi ini beriman. Demikian juga walau sya'allahu ma asyraku. Seandainya Allah berkehendak, tentu kami tidak akan musyrik, misalnya katanya orang-orang musyrik gitu. Dan seterusnya. Namun ketika saya kata lau sya'a yang setelahnya itu diikuti dengan ummatan wahidah, ternyata ada banyak sekali tafsir yang beragam ya. Yang pertama seperti yang pertama tadi, menunjukkan suatu fenomena yang tidak akan kejadian, bahwa ummatan wahidah yang tidak akan tetapi ummatan wahidah, umat yang satu yang tidak akan terjadi, itu adalah kesatuan yang bersifat monolit, yang bersifat satu tadi, yang tidak mentoleransi adanya perbedaan sedikit pun. Bahkan Ibnu Asyur tadi kan kita ya, salah satu prinsipnya adalah menjunjung fitrah. Nah, salah satu fitrah manusia itu menurut Ibnu Asyur adalah ikhtilaf, perbedaan, yang mana perbedaan ini lahir dari adanya akal manusia. Nah, tapi
Dan cuma secara kesimpulannya nih dari ayat-ayat lausya'a yang setelahnya diikuti ummatan wahidah walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, ternyata menunjukkan mekanisme ilahiyah dengan hikmah tertentu teman-teman, di mana pada akhirnya perbedaan-perbedaan yang ada di antara umat Islam itu harusnya justru memperkuat persatuan, bukan malah mempertajam jurang perbedaan. Itu elaborasi lebih lanjut dari tesis apa kita perdalam melalui pertanyaan aja ya, karena ini sudah lama sekali saya ngomong. Lanjut terakhir, apa itu kesadaran kolektif umat? Jadi kesadaran kolektif umat itu adalah suatu kondisi ketika umat memahami, meresapi, dan berkontribusi pada nilai-nilai maqasid secara sosial, bahwa Islam itu tidak hanya diturunkan untuk individu, tapi untuk iqamatul ummah. Kita lihat contohnya misalnya dalam penerapan, ini contoh random aja saya nangkap seadanya ya. Dalam penerapan zakat misalnya, kewajiban zakat, kita bisa lihat penerapan atau aplikasi zakat pada masa ini itu mungkin sudah memenuhi kriteria syariat, kriteria fikih, bahwa zakat itu ditunaikan oleh muzaki pada waktu tertentu, diterima oleh mustahik yang 8 golongan itu pada waktu tertentu. Semuanya terlaksana mungkin secara formal betul, tapi kalau kita melihat dari tujuan sosial dari zakat, di mana tujuan sosial dari zakat itu adalah untuk memberdayakan manusia misalnya, memberdayakan, mohon maaf, orang-orang yang kurang beruntung gitu. Tapi apakah tujuan ini tercapai? Belum tentu. Bahkan kalau saya lihat kondisi di sekitar saya, orang-orang yang hari ini menerima zakat sangat mungkin tahun-tahun berikutnya akan menerima zakat lagi teman-teman. Artinya zakat itu memang terrealisasi secara fikih. Itu sudah kewajiban kita menunaikan zakat, tapi teralienasi dari tujuan-tujuan sosialnya. Di mana tujuan sosial tadi adalah untuk memberdayakan umat, khususnya mereka yang kurang beruntung ya, di 8 asnaf itu, kurang lebih begitulah. Jadi kesadaran kolektif itu adalah suatu kondisi ketika umat memahami, meresapi, dan berkontribusi pada nilai-nilai maqasid secara sosial, tidak hanya pada nilai-nilai legal formal saja. Kemudian terakhir ada implikasi praktisnya, hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang bisa kita lakukan ya untuk membangun kesadaran kolektif umat. Yang pertama tentu kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai pengajar, tentu kita bisa mulai dengan mengedukasi dan membangun narasi Islam yang menyatukan, bukan memecah. Yang kedua, sebagaimana dicontohkan oleh Ibnu Asyur, bagaimana kita bisa mengintegrasikan value maqasid ke dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga, mendorong umat untuk memikirkan maslahat kolektif, tidak hanya sekedar individual. Dari sekedar benar menjadi lebih bijak dalam menghadapi persoalan. Baik, sekian saja dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin memperdalam pembahasan yang melalui diskusi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderatornya. Baik, teman-teman, setelah pemaparan dari Mas Afif tadi yang sangat menggugah pikiran ya, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa menggunakan raise hand. Ya, mungkin langsung ke open mic aja, nggak apa-apa. Saya Pak mau bertanya. Baik, silakan Mas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya saya diberikan agar saya bisa bertanya tentang paradigma dari Ibnu Asyur ini. Jadi Bapak, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan dari tulisan saya terhadap paradigma dari Ibnu Asyur ini. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menginternalisasi paradigma dari Ibnu Asyur ini ke dunia luas, bukan cuma dalam lingkup kita saja, tetapi ke dunia luas yang saat ini kita sudah terdrive oleh dunia kapitalis dan materialistik. Karena kita tahu sendiri nggih Pak, bahwasanya sekarang kita tahu struktur dari orang jahat itu lebih terstruktur karena memang ada satu tujuan, yaitu mereka sama-sama ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan hal-hal yang material.
dengan mereka bersatu meskipun mereka berbeda ideologi. Tetapi kita melihat umat Islam saat ini, pada saat mereka berbeda ideologi, meskipun mereka mempunyai suatu tujuan yang baik, tapi mereka terpecah belah karena terlalu memegang prinsipnya bahwasanya mereka yang paling benar, mereka yang paling untuk diikuti, dan ada tendensi masuk neraka itu Pak, yang mungkin membuat orang itu semakin memperkuat prinsip-prinsipnya untuk didesiminasikan kepada pengikut-pengikutnya, dan akhirnya pun kita juga merasa takut untuk bisa keluar daripada statement tentang itu Pak. Dan yang terakhir nih Pak, untuk batasan yang disebut tadi nih Pak, jadi kan Islam ini selalu berdebat hal-hal yang mungkin kusir saja. Batasan-batasan apa sih Pak yang menyebabkan debat itu adalah debat kusir Pak? Jadi kalau kita semisal hanya berdebat tentang fikih yang dulunya udah pernah dibahas, kemudian kita sekarang perdebatkan lagi, kan itu juga termasuk debat kusir nih Pak. Jadi batasan-batasan apa sehingga umat Islam ini tidak terjebak dalam lingkaran setan dalam berdebat kusir? Terima kasih Bapak. Baik, mungkin ada satu lagi dari teman-teman. Silakan teman-teman yang hadir bisa melihat tulisan di atas ya. Oke, kalau nggak ada langsung dijawab aja ya sama Mas Afif. Oke, baik. Akan coba saya jawab ya untuk pertanyaan yang kedua tadi. Saya akan coba jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Apa yang menjadi batasan debat kusir dan tidak debat kusir tadi ya? Saya kira masih bisa merujuk ke kitab-kitab dengan tema Adabul Bahthi wal Munawwar. Ya, itu secara umum bisa ditemukan di sana. Kalau parameter-parameter umumnya, yang pertama adalah perdebatan itu harus bughiyatan lil haqq, itu mencari kebenaran. Yang kedua, ini pernah disampaikan oleh Profesor Yasir Audah dalam salah satu seminarnya beliau. Beliau mengatakan pertama kali nih, sebelum kita membahas sesuatu, kita ketahui dulu purpose-nya apa, tujuannya apa, mengapa kita membahas sesuatu, apa tujuannya. Kalau tujuannya sudah jelas, baru kita perdebatkan. Kalau tujuannya saja masih tidak jelas, contoh kita memperdebatkan qunut subuh, ya buat apa gitu? Apakah ada dampaknya misalnya terhadap kemaslahatan sosial misalnya? Padahal secara ibadah itu pun juga sebagaimana kita temukan dalam berbagai perdebatan fikih, yaitu hal yang sudah biasa saja, furu'iyah fikih. Nah, batasan antara furu'iyah dan usul itu Ibnu Ashir pernah menyinggungnya di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir itu ketika beliau menafsirkan surat Al-An'am ayat 159. Itu kalau di tesis itu ada, kawan-kawan bisa lihat di tabel tafsir ayat-ayat protektif yang nomor 2, tafsir Al-An'am ayat 159. Dalam At-Tahrir wa Tanwir juz 8 halaman 191 sampai 194. Ibnu Ashir menjelaskan bahwa perbedaan pendapat atau perdebatan pendapat pada perkara cabang itu tidak sampai mengkafirkan orang lain, sehingga berdebat panjang lebar bahwa untuk menunjukkan sikap itu mungkin masih wajar, tapi untuk memaksakan kebenaran yang berujung pada penghakiman bahkan pengkafiran, saya rasa itu berlebihan kalau pada perkara cabang. Sedangkan perkara usul itu adalah perkara yang dibangun di atas dalil-dalil yang qat'iyyah lah teman-teman, yang mana memang tidak membuka ruang untuk keberagaman. Maka contoh Ibnu Ashir itu bahkan mencontohkan pada ayat-ayat teologi itu. Ibnu Ashir mengatakan misalnya perbedaan dalam menyikapi dalil-dalil sifat, yaitu pada fi tahqiqil ma'ani itu diperbolehkan. Apakah antum mau tafwid, mau takwil? Bahkan ini pernyataan Ibnu Ashir ini membuka peluang ya, untuk membolehkan membuka peluang untuk tafsir-tafsir yang lain gitu ya. Ma'al ittifaq ala isbatihi. Selama kita masih sama sepakat dalam menetapkan
khobar ya, yang datang dari ayat Quran maupun hadis mengenai sifat-sifat Tuhan. Adapun fi tahqiqil ma'ani itu boleh berbeda pendapat kalau dalam definisinya Ibnu Asyur. Jadi kembali lagi, jika pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengukur sesuatu itu debat kusir, perdebatan itu adalah debat kusir atau tidak, maka saya rasa kita nilai di awal dari purpose-nya apa dulu, tujuannya apa dulu ya. Kalau untuk jawaban rincinya, Mas Robi bisa merujuk ke kitab-kitab dalam tema Adabul Bahthi wal Munawwarah. Oke, itu kira-kira jawaban yang saya berikan untuk pertanyaan yang nomor 2. Untuk yang pertama tadi, bagaimana kita menginternalisasi ya? Menginternalisasi, gimana? Bagaimana cara kita bisa menginternalisasi atau memasukkan paradigma dari tafsir Ibnu Asyur ini di era kita itu sekarang dalam penggambaran dari kapitalis dan materialistik. Jadi agar tujuan kita semua umat ini tidak hanya berfokus pada material, tetapi bagaimana caranya agar sesuatu apa sih yang membuat semua umat bahkan dunia ini bisa mengikuti paradigma yang diseminasikan atau disebarkan oleh Ibnu Asyur, Bapak. Seperti itu. Oke, sih. Bagaimana cara kita menginternalisasi paradigma maqasidul Qur'an Ibnu Asyur tadi ya? Di tengah gempuran paham-paham tadi disebutkan oleh Mas Robi, kapitalisme, maybe kita bisa sebut juga sekularisme dan lain sebagainya. Hal pertama yang tentu bisa kita lakukan adalah dengan mempelajari lebih dalam dan memahami bagaimana paradigma maqasidul Qur'an Ibnu Asyur. Karena sebagaimana tadi mungkin tidak sempat saya elaborasi lebih lanjut ya, paradigma maqasidul Qur'an Ibnu Asyur itu cukup komprehensif teman-teman. Jadi tidak hanya dia berfokus pada permasalahan ibadah, tapi juga pada permasalahan sosial, politik, bahkan ekonomi juga termasuk. Nah, jadi yang pertama adalah mempelajari dan memahami itu. Yang kedua, mungkin kita bisa mengaplikasikannya pada ranah personal dulu ya, ranah personal, kemudian dibawa kepada ranah komunitas, sehingga kita bisa mengaplikasikannya pada ranah yang lebih luas. Dan tentu saja tidak perlu minder ya, bahwa mungkin kita dicap berbeda karena kita tidak mengikuti arus besar saat ini, bahwa kapitalisme dan segala macam ya. Kita pede saja, seandainya memang kita merasa benar dengan yang kita yakini, saya rasa pede saja ya. Jadi mempelajari, memahami, dan mengaplikasikan. Saya kira untuk menginternalisasi ya begitulah ya aplikasinya, kurang lebih dari semuanya. Mungkin Mas Roy ada yang masih muskil, silahkan dilanjut kalau mau. Oke Bapak, alhamdulillah sudah terjawab semua. Terima kasih Bapak. Ya semoga tidak memuaskan ya, sehingga bisa dicari lebih lanjut mandiri habis ini. Ngomong-ngomong saya masih mas film bawa Bapak. Iya Mas. Mungkin ada lagi pertanyaan teman-teman. Baik, sebelum lanjut pertanyaan, mungkin teman-teman bisa isi link absensi yang ada di chat itu ya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Jadi sepertinya ada yang angkat tangan ya Mas Abdullah. Mana orangnya? Gimana Mas Abdullah tadi jadi bertanya apa tidak? Ya, saya ingin bertanya dan menanyakan berarti. Ya, Berarti narasi yang pertama itu memang karena saya belum tahu, yang nomor 2 itu saya tahu, tapi mungkin ada sudut pandang berbeda dari beliau sebagai pemateri. Ini saya panggil Bapak, saya masih
tadi itu ada narasi unik ketika Bapak menyebutkan bahwasanya salah satu daripada yang diusung oleh Ibnu Asyur itu kan hifdzu nizamil ummah ya. Kemudian Bapak menambahkan suatu narasi lagi yang unik, yang mungkin ini untuk melebih-lebihkan Ibnu Asyur, sosok Ibnu Asyur nih, dengan narasi bahwasanya saya tidak pernah melihat di zaman-zaman dulu itu orang menggunakan konsep ini. Itu kalau sepaham saya. Tapi kalau nanti saya salah, bisa dibenarkan. Jadi kemudian saya langsung spontan sambil mendengarkan pengajian ngalam ya biasanya. Spontan buka Al-Muwaffaqat karena saya dulu pernah waktu bahas Masail itu pernah sengaja, ya gak sengaja keserempet ke kitab itu. Di mukadimahnya itu Asyatibi pernah bilang seperti ini, bahwa ya meskipun konsepnya itu masih belum ada secara nama, tapi kan secara konteksnya yang dibawa oleh Asyatibi itu sudah ada sebenarnya. Karena saat itu bentar ada narasi gini, kalau saya tidak salah, saya hilang halamannya kadang-kadang suka hilang. Ini saya buka di Maktabah Samilah. Nah, jadi di situ kakak bilang, Mbak, jadi di situ ada istilah unik yang kalau tidak salah itu ada istilah masalihul ibad yang cara saya pahami itu berarti kan otomatis nizamil ummah itu sebenarnya sudah semakna dengan narasi itu sebenarnya. Tapi barangkali itu mungkin Bapak punya pandangan lain sehingga saya perlu untuk mendiskusikan ini. Nah, yang bertanya, nah ini berarti kan bukan mempertanyakan tapi bertanya, ini tentang masalah ijtihad tadi. Memang kita harus mengakui, apalagi saya itu kan orangnya ngefans sama Imam Suyuti, dan Imam Suyuti emang agak kasar ya kalau umat-umat yang adik-adiknya itu kayak gak diberikan ruang untuk menelusur ke bidang ijtihad. Makanya ketika saya buka kitab beliau itu pasti saya takut-takuti ya, agaknya saya bikin teman-teman itu, kamu gak boleh ijtihad karena kamu gak layak, bahasa kasarnya gitu. Jadi saya itu kadang-kadang ya sudah taklid saja gitu. Mau ijtihad ya ditakut-takuti, syaratnya diperbanyak gitu, kayak kerja di Indonesia kan gitu, syaratnya banyak gitu, sampai di luar nalar harus seperti avatar atau gimana. Nah itu maksudnya seperti itu. Nah, saya ingin bertanya Bapak, sebenarnya syarat untuk menjadi seorang mujtahid meskipun tidak pernah sampai ke mujtahid mutlak itu seperti apa? Mungkin barangkali ini kan menjadi motivasi bagi kami sebagai mungkin calon mufasir atau calon mujtahid yang bidang lain itu ada semangatnya gitu. Allahumma. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, betul bahwa istilah masalihul ibad ditahqiqi masalihul ibad tadi ya, untuk merealisasikan kemaslahatan hamba itu memang sudah banyak disebutkan. Bahkan sebelumnya Asy-Syatibi dengan muwafaqatnya itu juga sudah banyak disebutkan. Di antaranya Imam Izzuddin bin Abdissalam, kalau nggak salah sebelumnya Asy-Syatibi sebelumnya pokoknya sebelumnya selain itu sebelumnya juga masih sudah ada yang menyebutkan ditahqiqi masalihul ibad gitu ya. Ja'at syariatul Islam ditahqiqi masalihul ibad, kurang lebih begitu ya. Syariat Islam datang untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Betul bahwa ketika kita mengatakan nizamil ummah itu bisa menjadi bagian dari ditahqiqi masalihul ibad. Tapi kemudian menjadikan hifdzu nizamil ummah sebagai sebuah maqasid tersendiri itu adalah hal baru yang dibawa oleh Ibnu Asyur. Terus kenapa kalau seandainya hifdzu nizamil ummah ini dibawa sebagai maqasid baru, bukan lagi sesuatu yang berada di bawah naungan ditahqiqi masalihul ibad? Artinya ini menjadi sebuah maqasid baru, menjadi sebuah atensi baru yang pada akhirnya akan menarik pemikiran lebih lanjut mengenai nizamil ummah itu tadi. Sekarang ada mencoba mengembangkannya. Kalau di Indonesia itu Al-Jazuli ya, A-nya saya nggak tahu apa, pokoknya Jazuli. Beliau itu dalam beberapa artikel mencoba menguatkan hifdzul ummah sebagai bagian dari maqasid. Kalau Prof. Mustaqim Jogja itu beliau menawarkan ide hifdzul daulah, malah menjaga negara sebagai bagian dari maqasid. Nah, jadi saya kira kebaruannya adalah itu ya, menspesifikkan pembahasan, mengkelirkan problem baru, menghadirkan solusi baru dari hal-hal umum yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu litahqiqi masalihil ibad.
Itu untuk jawaban yang pertama yang bisa saya berikan ya. Untuk pertanyaan kedua tadi, syarat untuk menjadi seorang mujtahid ya. Ya saya kira ya sebagaimana antum bilang ya, sering membawa Asyuti, rujuklah Al-Itqannya Asyuti misalnya. Ada banyak sekali syarat untuk menjadi mufassir. Saya sampai lupa itu syaratnya apa saja. Tapi ada di Al-Itqan. Kalau syarat untuk menjadi seorang faqih itu bisa dilihat di dalam kitab Al-Waraqat misalnya. Jadi syarat-syarat untuk mujtahid itu memang ketat, Mas. Jadi memang tidak bisa semua orang berbicara semua maunya tentang agama. Begitu saya kira ya untuk syarat tidak bisa saya rincikan karena saya tidak hafal. Jadi bisa merujuk ke tadi Al-Itqannya Asyuti atau Al-Waraqatnya. Al-Waraqat itu siapa ya? Al-Muhalli ya. Imamul Haramain. Wallahu a'lam bishawab, Mas. Mungkin ada yang mau diperdalam. Mungkin cukup dulu. Baik. Masih tak terbuka. Mungkin ada lagi atau gimana ini moderator? Mungkin dari teman-teman masih ada lagi yang mau bertanya. Apakah sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya kasih closing statement ini. Ditunggu teman-teman ya. Izin bertanya, Mas. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin perkenalkan diri, saya Hilman, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Surabaya. Tadi kan sempat menyinggung tentang narasi furu'atul fikih ya, Mas, tentang ya furu' itu, bagaimana kita harus mendiferensiasi antara usul dan furu' ya, seperti itu ya, Mas. Nah, saya teringat bahwa sejauh pembacaan saya di kasus hukum-hukum sekarang gitu, kan banyak sekali, Mas, tentang polarisasi yang ada terkait polarisasi dan perpecahan umat, yang mana perpecahan tersebut itu berakar dari klaim kebenaran yang absolut atas interpretasi furu' gitu. Nah, kan ini kan masih banyak perdebatan pastinya, Mas, gitu. Kira-kira kalau dari Ibnu Ashur sendiri, langkah metodis dari Maqasidus Syariah dari Ibnu Ashur, dari Toa Ibnu Ashur ini sendiri, itu seperti apa, Mas, ketika mengambil langkah untuk menjadi moderat dalam kasus polarisasi serta perdebatan klaim furu' yang ada di masyarakat ini, Mas? Ya, mungkin itu saja, Mas, dari saya. Mungkin pertanyaan saya juga ada yang salah, tolong dibenarkan, Mas, gitu ya. Jazakumullah, Mas. Oke, siap. Waalaikumsalam. Oke, Mas Hilman Mustafa tadi ya. Jadi tadi Mas Hilman menangkap bahwa ada banyak sekali bentuk-bentuk polarisasi dan fragmentasi di tengah umat Islam yang terjadi pada saat ini, itu berakar pada keyakinan bahwa keyakinan adanya kebenaran absolut ya, menaruh kebenaran absolut pada satu tokoh tertentu ya, Mas Hilman Mustafa. Maka hal pertama yang perlu kita lakukan untuk mengikis hal ini adalah dengan satu, meyakini bahwa untuk tidak mensakralkan pemikiran Islam, saya kira ya, pemikiran Islam, untuk tidak mensakralkan, artinya sebuah fatwa, lagi-lagi sebuah fatwa, sebuah produk fikih itu sebagainya bersifat temporal dan tentatif. Artinya bisa saja sebuah fatwa itu berlaku di satu masa dan di satu tempat, tapi tidak berlaku di masa dan tempat yang lain. Saya contohkan misalnya pada kesempatan pada masa yang tidak terlalu jauh ya, di masa penjajahan Belanda, saya pernah mendapatkan ya dari teman saya sebuah fatwa oleh sebagian ulama kita, ulama Nusantara, yang mengharamkan memakai jas, teman-teman.
Dulu jas itu diharamkan oleh sebagian ulama pada masa penjajahan Belanda. Apa alasannya? Karena jas itu dianggap, memakai jas itu dianggap bertasyabuh dan mendukung orang-orang kafir untuk menduduki Indonesia gitu. Sedangkan sekarang fatwa itu saya kira sudah tidak berlaku lagi ya, di mana-mana orang sudah pakai jas dan jas itu sudah tidak identik lagi dengan penjajahan. Sehingga langkah pertama yang saya kira bisa kita bangun adalah untuk tidak mensakralkan hasil dari sebuah pemikiran. Walaupun lagi-lagi jangan samakan pemikiran seorang expert dengan pemikiran seorang awam gitu ya. Pemikirannya Imam Syafi'i jangan disamakan dengan pemikirannya kita. Hasil pemikiran Imam Syafi'i jangan disamakan dengan hasil pemikirannya kita. Tentu nilainya berbeda, teman-teman. Kemudian apa tadi kelanjutannya? Apa tadi kelanjutan pertanyaannya, Mas? Setelah berakar pada kebenaran absolut. Oh ya, bagaimana kemudian Ibnu Asyur ya, langkah metodologis Ibnu Asyur untuk mengikis hal tersebut? Iya Mas, benar. Sejauh pembacaan saya, sependek pembacaan saya barangkali ya, saya belum menemukan adanya langkah metodologis dalam bagian awal dari Maqasid Syariah Al-Islamiyah. Salah satu langkah salah satu hal yang ditekankan oleh Ibnu Asyur itu, Ibnu Asyur mengajak para pembaca untuk lebih memahami nilai-nilai maqasid atau nilai universal dari syariat Islam. Kenapa? Karena nilai-nilai universal ini bisa menjadi pegangan umum, pedoman umum, bisa menjadi kompasnya secara garis besar untuk berbagai studi Islam. Itu katanya Ibnu Asyur. Jadi banyak-banyaklah belajar maqasid gitu. Kalau kata Ar-Raisini itu al-faqih bila maqasid, faqih bila ruhin. Seorang ahli fikih yang tidak mendalami maqasid itu ahli fikih yang tidak memiliki ruh, tidak hidup jiwa fikihnya gitu ya. Bahasanya Ar-Raisini kurang lebih, saya agak lupa juga gimana kalimatnya beliau. Tapi lagi-lagi jawabannya saya tidak tahu ya, bagaimana langkah metodologis yang diajukan Ibnu Asyur untuk mengikis fanatisme terhadap menaruh kebenaran absolut pada seorang tokoh, di mana Ibnu Asyur hanya memberikan guide umum, general guide ya, petunjuk umum, yaitu perbanyaklah belajar maqasid gitu kira-kira katanya Ibnu Asyur. Maaf Mas, saya belum bisa ngasih jawaban. Wallahu a'lam bishawab. Iya Mas, sudah cukup tadi Mas, alhamdulillah. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin ada lagi atau sudah cukup? Izin bertanya Mas. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Muha, mahasiswa IAT semester 6. Menindaklanjuti pertanyaan tadi tentang istihad ya Mas. Baik. Kalau kita masih berpijak pada syarat-syarat istihad yang ditetapkan seperti Imam Suyuti atau ulama-ulama lain sebelum Ibnu Asyur, jadi fungsi dari maqasid syariahnya Ibnu Asyur ketika dihadapkan dengan ayat-ayat hukum itu menjadi seperti apa kalau kita masih berpijak dengan syarat-syarat istihad itu tadi? Apakah menilai pendapat-pendapat yang layak digunakan atau bisa menelurkan hukum yang baru, atau maqasid justru malah tidak berani menelurkan hukum yang baru? Mungkin cukup sekian banyak dari saya. Terima kasih. Oke. Baik, kalau melihat dari desain pemikirannya, pemikiran maqasid dan yang dibawakan oleh Ibnu Asyur maupun Yasir Audah itu justru muncul untuk memprovokasi mereka yang mempunyai kapasitas intelektual tertentu, yang sudah mencapai kapasitas intelektual tertentu. Kalau kita sederhanakan ya, mungkin beliau-beliau sudah bergelar doktor dan profesor itu untuk lebih banyak berijtihad secara kreatif, bukan untuk menakut-nakuti orang agar tidak berijtihad. Ya, jadi pemikiran maqasid itu lahir, sepengamatan saya, justru untuk memprovokasi mereka yang sudah mencapai tingkatan intelektual tertentu untuk lebih banyak berijtihad secara kreatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan keumatan. Saya kira itu jawaban singkatnya.
Baik, gimana Mas Taufik? Nah, ini Berarti ada eh, ya. berarti mengabaikan syarat-syarat tadi yang ditetapkan oleh ulama-ulama seperti Imam Suyuti tadi, atau tetap pada seorang yang punya kapasitas seperti itu, atau seperti mahasiswa kalau menggunakan teori Ibnu Asyir terus menelurkan hukum, apakah boleh? Oh, oke, baik. Eh, apa tadi? Sebentar, saya mikir dulu ya. Apakah mengabaikan syarat-syarat yang sudah dijelaskan oleh para ulama sebelumnya? Saya kira tidak. Tapi bagaimana dengan seorang mahasiswa misalnya, apakah boleh menggunakan teori maqasidnya Ibnu Asyir untuk merespon misalnya apa hukumnya Bitcoin gitu misalnya teman-temannya, apakah boleh menggunakan maqasidnya Ibnu Asyir? Saya kira boleh, karena lagi-lagi kita di sini tidak sedang yang kemudian berijtihad dari lahan kosong, tapi kita menggunakan pemikirannya Ibnu Asyir karena untuk mengukur sebuah fenomena tertentu, dan tentu nanti ketika kita menjelaskan hukum, ini bukan juga disebut berijtihad ya. Ya ijtihadnya kita itu sebagai mahasiswa ya, satu itu adalah dengan menelusuri pemikiran para raksasa dari zaman dahulu, mengambil intisarinya, kemudian bagaimana kita mencoba mengaplikasikan itu dengan konteks terkini ya. Jadi apakah mengabaikan? Saya kira tidak juga mengabaikan, tapi saklek sama sekali mungkin tidak juga, mungkin sesuatu di tengah-tengah itu ya. Ini perlu diteliti lebih lanjut ya, apakah Ibnu Asyir itu mengabaikan syarat yang disusun oleh para ulama terdahulu atau menabrak sama sekali. Saya kira tidak mengabaikan ya, jawaban sementara ya. Ini tentu perlu penelitian lebih lanjut karena saya memang belum menemukan ya ini ya. Ya mungkin nanti itu bisa dilanjut bertanya ke Pak Yardo ya Mas ya. Saya tidak tahu jawabannya. Jawaban konkret, jawaban yang spesifik menjawab itu saya tidak tahu. Tapi memang secara konseptual teori maqasid itu dibentuk untuk memprovokasi orang-orang agar lebih banyak berijtihad dalam merespon berbagai persoalan kontemporer. Kemudian ini ada pertanyaan di kolom chat dari Mbak Lina, konsep metodologis dan batasan maqasid. Bagaimana kita membedakan antara ketentuan yang bersifat kekal dan yang bersifat temporal? Siapa yang berwenang menentukan perbedaan ini dan bagaimana kita memastikan komunikasi? Oke, baik. Oke, saya jawab dari bawah dulu ya. Bagaimana kita memastikan bahwa penentuan tersebut tidak didasarkan pada preferensi atau bias kontemporer atau bias pribadi gitu ya. Sebentar, saya baca ulang pertanyaannya. Mungkin Mbak Ina bisa mengelaborasi dulu. Apa contoh misalnya beberapa ayat Al-Quran tampaknya mengatur hal-hal yang bersifat temporal dan kontekstual pada masa pewahyuannya. Itu seperti apa contohnya, Mbak? Mas, tahu saya untuk menilai ya sesuatu itu, misal ayat atau Al-Quran, misalnya hanya relevan pada masanya, itu tentu kita harus melihat konteksnya lebih dulu. Mungkin Mbak Lina bisa memberikan salah satu contohnya aja misalnya. Hal yang ada Mbak contohnya. Biar saya tergambar dengan jawabannya ini. Contoh ayat yang bersifat temporal dan kontekstual pada masanya saja. Ya. Di luar masa pewahyuan.
Di luar masuk wahyu. Mungkin bisa saya bantu. Oke. Tapi ini saya juga mengira-ngira, maksudnya ayat temporal sama tadi kontekstual itu kan mungkin Iya. masanya berlaku di zaman pada masa itu. Jadi dulu kan ada sahabat namanya kan Zaid bin Harisah. Ini kan kalau Imam Suyuti mengatakan ini satu-satunya sahabat yang namanya dicantumkan dalam Al-Quran, meskipun enggak ada bin Harisah yang cuma Zaid saja. Ini kan kayak falam maqadha Zaidun bin Hawaqara, itu kan mungkin itu juga kan suatu ayat yang menyikapi pada masa itu, yang itu juga sifatnya temporer Pak, karena nggak pernah mungkin bisa digunakan untuk zaman sekarang karena perbedaan entah hilaf atau apa, dan sangat kontekstual hanya di masa itu. Atau mungkin ada lagi tentang ayat masalah ini Pak, masalah munajat. Jadi dulu kan ada aturan ayat yang mengatakan kalau orang bermunajat dalam artian ingin berdoa dengan Nabi tentang apa itu, maka sahabatnya yang bermunajat ini harus membawa hadiah atau apalah intinya bukan sedekah, tapi intinya hadiah atau mungkin salam template yang sekarang itu. Kemudian ini diubah, dan ini kebetulan hanya diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib saja. Kemudian ayat itu diubah. Ini kan berarti kan sifatnya temporal, barangkali seperti itu. Tapi kan aku yang kedua itu berarti kan dia sudah dinasakh, Mas. Iya toh? Sudah dinasakh maksudnya. Sudah dinasakh. Ya, ketika berarti sudah yang dinasakh. pertama tadi. Sementara ini diperjelas oleh Mbak Lina. Di luar masa pewahyuan, jadi tidak sekedar temporal saat pewahyuan, juga di luar pewahyuan sedikit aneh. Falamma qadha Zaidun ya. Falamma qadha Zaidun. Mana tadi ayatnya? Falamma qadha Zaidun minha wa taran zawwajnakaha itu ya. Oke Pak. Saya rasa untuk melihat ini kita bisa kembali ke kaidah, ke kitab Al-Itqannya Asyuti lagi-lagi di antaranya, tapi ini dijelaskan juga di berbagai kitab ulumul Quran yang lain. Ini kan berarti ada sebab nuzul tertentu ya tentang Zaid. Nah, ada dua kaidah yang saya kira teman-teman juga sudah tahu, yaitu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab gitu ya kira-kira. Jadi ibrah atau pelajaran yang diambil, salah satu teori ya yang ini dipakai oleh mayoritas mufassir, itu adalah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kasus-kasus khusus. Walaupun jadi misalnya ada satu ayat misalnya turun untuk satu kasus tertentu, misalnya itu surah Al-Mujadalah. Ini tentang zihar itu surat apa ya Mas? Saya lupa. Ya Al-Mujadalah ya, zihar itu ya. Tentang seseorang yang menceraikan istrinya, yang menyamakan istrinya itu sebagaimana ibunya gitu, dimana itu dianggap sebagai salah satu lafaz talak. Dulu kan ayat ini turun untuk merespon seorang sahabat yang menalak istrinya dalam case seperti itu. Apakah kemudian ayat ini hanya berlaku untuk sahabat itu saja, pada saat itu saja, atau kemudian berlaku juga pada masa sesudahnya? Nah, maka oleh sebagian mayoritas mufassir yang berpegang pada teori al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, menganggap bahwa ayat ini berlaku pada setiap masa, pada setiap orang, bukan hanya pada sahabat yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Itu ya teman-teman. Jadi teorinya adalah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kira itu. Ini karena saya masih agak muskil dengan pertanyaannya, mungkin Mbak Lina mau memberikan pertanyaan lanjutan. Atau sudah cukup? Atau Mas Abdullah nih? Menambahkan Mas Abdullah. Tanganku kok dulu kata. Buatan Pak Lo namun mendengarkan. Oke. Siapa yang berwenang menentukan perbedaan ini dan bagaimana kita menafsirkan penentuan tersebut agar tidak
didasarkan pada preferensi atau bias kontemporer gitu ya. Maka ini adalah di antara fungsi dari metodologi. Fungsinya metodologi itu adalah untuk meminimalisir terjadinya bias-bias subjektif ya ketika kita menafsirkan atau menafsirkan sebuah ayat atau menjelaskan satu fenomena tertentu. Ini adalah fungsinya metodologi. Nah, dan metodologi, ada beberapa metodologi dalam untuk mengidentifikasi maqasidul Quran. Itu juga ada di tesis itu. Di antaranya adalah metode tekstual. Jadi ketika kita ingin mengatakan sesuatu itu sebagai maqasid, mengatakan sesuatu itu bersifat universal, maka apa dalil tekstualnya misalnya. Kemudian ada juga melalui dalil istiqra. Penjelasan terperincinya ada di situ ya, teman-teman silahkan dirujuk saja. Dan ada metode lain yang saya kira ini memang agak diperdebatkan, tapi oleh Wasfi Asyir dalam kitab Nahwa Tafsir al-Maqasidi itu dimasukkan, yaitu eksperimentasi para pakar Al-Quran. Jadi kita masih perlu merujuk pada pendapat para pakar, bahkan harus merujuk pendapat para pakar ya, untuk menentukan sesuatu itu maqasid atau tidak. Nah, metode-metode ini, metode tekstual, metode induksi, metode istiqra tadi, dan metode yang terakhir melalui pemikirannya para ulama ahli Quran, itu semuanya disusun untuk meminimalisir terjadinya bias dalam upaya penafsiran atau upaya yang menjelaskan pemikiran Islam kontemporer lah gitu kira-kira jawabannya. Fungsinya metodologi adalah untuk meminimalisir terjadinya bias, sehingga maqasid yang dimaksud itu benar-benar maqasidul Quran, bukan maqasidi yang iya nisbat ke saya, maksudnya saya, tapi maksudnya Al-Quran, maqasidul Quran, dengan beberapa metode tadi untuk mengidentifikasi. Saya kira itu jawabannya ya. Supaya tidak terjadi bias, maka perdalam metodologi gitu. Baik, sepertinya sudah cukup ini dari teman-teman, mungkin sudah cukup.